Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta fa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Para ustadz-ustadzah yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai, pada pagi yang berbahagia ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah yang tak terhingga. Pada pagi yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan aktivitas ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah lewat thalabul ilmi, yang pagi ini kita berada di hari Jumat di Sayyidul Ayyam, yakni di hari yang paling baik. Mudah-mudahan segala aktivitas dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya cintai serta para ustadz-ustadzah yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Rohim ingin mengajak kepada kita semuanya untuk saling mengenali diri, mengenal diri sendiri, siapa sesungguhnya jati diri kita, baik itu jati diri sebagai hamba maupun sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini adalah menjadi manusia yang terbaik, diciptakan dengan yang terbaik, ya, diciptakan oleh Allah menjadi yang terbaik. Anak sekalian yang saya cintai, kita ingat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ibnul Qayyim juga mengatakan dalam sebuah nasihatnya, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan sibuk dengan kekurangannya. Dengan dua keterangan tersebut, maka menjadi bahan renungan bagi kita untuk mengenal diri kita sesungguhnya. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk mengenali diri sendiri? Ada minimal 4 cara agar kita kenal kepada diri kita. Yang pertama adalah mengetahui diri kita sendiri. Yang pertama, mengetahui diri kita sendiri. Siapa sesungguhnya Ainur Rohim? Dari mana dan mau kemana? Dari apa dia diciptakan dan akan berakhir di mana? Seperti yang kita tahu dari keterangan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini diciptakan dari air mani yang hina, dari sperma, pertemuan antara sperma dan ovum,
maka kemudianlah menjadi bakal janin yang pada hakikatnya dan seterusnya akan berkembang seperti kita yang saat ini. Ini mengenal diri sendiri dari sisi penciptaan. Kita diciptakan oleh Allah dari bahan dasar yang sangat hina. Manusia pertama Nabi Adam diciptakan dari tanah, dari saripati tanah. Demikian juga kita semuanya. Anak-anak sekalian, dengan mengetahui diri kita yang sesungguhnya diciptakan dari air mani yang hina, maka tidak sepantasnya kita untuk membanggakan diri. Dengan mengenal diri kita yang sesungguhnya bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi seorang hamba yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tingkah pola dan tingkah lakunya, semuanya harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah mengetahui jati diri kita, mengetahui diri kita bahwa diciptakan dari air mani yang hina, maka tahapan yang kedua adalah mengetahui hakikat penciptaan. Apa sih manusia diciptakan ini, untuk apa? Mengapa manusia diciptakan? Anak-anak sekalian, ketika Allah memberikan kabar kepada para malaikat bahwa hendak diciptakannya manusia di muka bumi, maka para malaikat pun mungkin dengan nada agak protes, bahasanya mungkin enggak, malaikat itu malaikat yang makhluk yang taat kok, hanya mungkin bertanya, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Atau wa idza qala rabbuka, ketika Tuhanmu berkata kepada, wa idza qala rabbuka, dan ketika Tuhanmu mengatakan bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya kami akan menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Maka para malaikat itu bertanya, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak menjadikan manusia di muka bumi yang pada hakikatnya atau punya kecenderungan untuk menumpahkan darah, sementara kami ini adalah makhluk yang senantiasa untuk taat kepadamu. Anak-anak sekalian, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar itu kepada para malaikat bahwa inni a'lamu ma la taf'alun, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi yang kedua adalah yang harus kita lakukan, mengetahui hakikat penciptaan kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk liya'budun, menyembah kepada Allah. Sebagai seorang abdi, kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala tingkah dan pola tingkah kita. Nah, jadi mengetahui hakikat penciptaan manusia. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita ini mengabdi, harus senantiasa punya nilai ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, setelah mengetahui hakikat penciptaan manusia, penciptaan kita untuk mengabdi kepada Allah, maka kita bersyukur.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus banyak-banyak bersyukur. Mengetahui manusia diciptakan dari air mani yang hina, mengetahui bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang terbaik, ciptaannya yang terbaik. Kalau kita pergi ke kebun binatang, maka kita yang paling cantik, kita yang paling ganteng, kita yang paling tampan, kita yang secara fisik lebih baik dari penciptaan Allah yang lain. Maka kemudian kita mengetahui hakikat penciptaan kita untuk mengabdi, bersyukur, beribadah. Maka tahapan yang ketiga adalah bersyukur. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau ciptakan aku dalam kondisi yang terbaik. Maka ketika anak-anak bercermin, ketika anak-anak memakai jilbab di depan cermin, ketika anak-anak nyisir rambutnya di depan cermin, maka ada satu doa yang diajarkan oleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya adalah alhamdulillah. Memuji syukur kepada Allah bahwa kita diciptakan oleh Allah menjadi yang terbaik, dan mudah-mudahan akhlaknya juga menjadi akhlak yang baik. Dan yang keempat, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus belajar mengetahui peran dan kedudukan manusia. Peran dan kedudukan kita. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai pemimpin, sebagai khalifah, sebagai wakil Allah untuk melestarikan penciptaannya, menjaga lingkungannya. Anak-anak sekalian, memasuki musim penghujan ini, di beberapa daerah sudah mulai hujan turun. Kadang-kadang identik dengan tanah longsor, identik dengan gempa dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita jaga lingkungan kita masing-masing. Dari sampah kita bersihkan di selokan-selokan rumah, sehingga pada akhirnya ketika turun hujan, selokan sungai itu sudah siap menampung air hujan sehingga tidak menyebabkan genangan atau banjir. Untuk orang-orang yang rumahnya di daerah pegunungan, di daerah perbukitan, maka tanam, reboisasi, jangan digunduli hutannya. Maka ketika turun hujan bisa jadi yang sering terjadi adalah identik dengan tanah longsor dan banjir. Seperti kemarin misalnya ada hujan lebat di daerah Malang, daerah Batu, karena sudah tidak menampung yang biasanya banyak tanaman-tanaman dan sekarang sudah menjadi hunian, maka air hujan tidak tertampung sehingga pada akhirnya terjadi banjir dan longsor. Dan begitu juga di daerah-daerah yang lain. Anak-anak sekalian yang saya cintai, itulah bagaimana kita mengenal diri kita. Dengan mengenali diri kita yang sesungguhnya, maka insya Allah kita akan mengenal Tuhan kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka kita akan terus mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang senantiasa kita lakukan, kita niatkan untuk ibadah dan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian motivasi pembinaan pada pagi ini. Anak-anak terus semangat, anak-anak terus untuk berikhtiar menjadi yang terbaik dengan kecerdasan masing-masing, ya. Tunjukkan kelebihan-kelebihan kita kembangkan. Kita punya potensi apa, kita kembangkan semaksimal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.